fokus. Bagaimana supaya fokus? Dua saja yang saya minta saudara berpikir pada pagi ini. Yang pertama, hindari fokus pada masalah. Jangan jadikan masalah itu menjadi pusat perhatian kita dalam pengambilan keputusan apapun. Jangan jadikan masalah itu membuat kita lemah. Jangan jadikan situasi yang terjadi di sekitar kita membuat kita tidak berdaya. Misalnya seperti pada hari-hari ini, pandemik COVID-19 belum juga berlalu. Jangan jadikan itu membuat kita tidak bertuhan. Jangan jadikan itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak datang kepada Tuhan. Tapi jadikan itu sebagai alat untuk memacu kita. Supaya kita tidak lihat kiri dan kanan. Pandang saja terus ke depan. Sebab yang di depan sana jauh lebih indah dari masalah yang ada di sekitar kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Kadang-kala ada orang terlalu fokus dengan masalah, fokus dengan situasi. Jalan di jalan dia lihat kenapa aspal ini sudah jerawatan. Lalu dia pikirin ini disalahkan mulai gubernur, disalahkan mulai wali kota. Jangan fokus dengan masalah itu. Saudara harus fokus berjalan. Agar ketika saudara berjalan tidak masuk di lubang yang ada itu. Tapi saudara tetap fokus. Karena ketika kita fokus pasti kita sampai pada tujuan yang kita ditetapkan. Itu nomor satu. Dan untuk itulah saudara harus memahami pernyataan ini. Seorang hamba Tuhan bernama Robert Schuller pernah menyampaikan, masalah bukan tanda kita berhenti. Jangan pernah berhenti kalau ada masalah. Tapi jadikan masalah itu kalau datang justru menjadi pedoman bagi kita. Artinya seperti ini, kita lakukan ini kok ada masalah ya, kita kerjakan ini kok ada masalah. Oh ternyata saya salah mengambil keputusan, saya salah menempatkan diri. Jadi jadikan masalah itu sebagai pedoman kita agar sungguh-sungguh kita fokus. Jalan yang kita jalani itu jalan terus sehingga tercapailah sasaran kita. Nomor dua, jangan pernah kita fokus pada masa lalu. Masa lalu. Rasul Paulus berkata, Filipi 3:13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Aku melupakan apa yang di belakangku. Semua kita punya masa lalu. Semua kita punya sejarah. Dan ingat saudaraku, ada sebuah pernyataan yang sangat bagus. Masa lalu tidak dapat diubah. Karena itu sudah menjadi sejarah. Tetapi masa depan yang masih ada di dalam kita, itu ada dalam kendali kita. Ini sudah bulan Februari dan 10 bulan ke depan. Itu hari-hari itu masih kosong. Saudaralah yang mengisinya menjadi hari-hari apa. Apakah hari bahagia? Apakah bisa menentukan tujuan-tujuan ke depan dengan sangat baik? Karena itu saudaraku jangan pada masa lalu dan berkata kenapa dulu saya ya tidak begini. Ada orang menyesal kenapa saya dulu tidak sekolah, kenapa saya nggak jadi sarjana. Ada yang menyesal, andai aku dulu mau disekolahkan oleh bapakku sekolah sampai sarjana dan tidak langsung kawin. Tapi waktu itu laki-laki sangat getol menggoda aku. Dan godaannya sangat membuat aku terhuyung-huyung. Karena kalau dia menggoda aku, dia buat puisi-puisi cinta. Andai aku tangkainya, engkaulah bunganya.
dan si anu itu adalah durinya. Duri aku buang dan aku petik bunga. Waduh, ini aku nggak sekolah. Lalu menyesal setiap jumpa dengan suaminya yang sekarang bunganya sudah menjadi layu. Dulu bunganya mekar, bagus badannya. Tapi sekarang sudah mulai terbatuk-batuk. Lalu dia bilang begini, karena kaulah dulu aku gak jadi orang kaya. Lalu kenapa kau mau? Menyesal. Aku tergoda dengan puisi-puisi cintamu. Wah, orang Batak kan pintar berpuisi ya. Dia pergi ke sawah, dia buat puisi. Waktu hujan rintik-rintik, waktu kecil kami berjalan di gadu-gadu. Apa namanya itu? Pematang. Adi ngotoro pe diki. Kau berlari-lari, ku kejar dari belakang. Lalu kau terjatuh, sabgam bobohimu. Tapi sekarang sudah 20 tahun, itu hanya masa lampau. Orang Batak pintar berpuisi. Ingat kau ketika kita masih remaja? Kala itu hujan rintik-rintik, kita bernaung di gereja tua. Dan kala itu kupeluk di kau katanya. Dan itu hanya cerita. Si Rinto Harahap. Tapi juga Rinto Harahap suka menyesal kau petik bunga, tetapi justru buah yang pahit ku terima. Itu cerita banyak di belakang kita. Ya sudah, lupakan. Jangan pada masa lalu. Karena masa lalumu ini akan membuat engkau menyesal. Kenapa aku jadi sama kau dulu? Andai aku jadi sama dia yang sudah menteri sekarang. Jangan pernah menyesal. Karena yang dulu sudah berlalu. Oh, nggak bisa lagi diubah. Tapi masa depan kita masih hebat, masih luar biasa. Bersama Tuhan kita raih cita-cita. Bersama Tuhan anak-anak kita diberkati. Bersama Tuhan pelayanan kita dahsyat. Bersama Tuhan kita akan melihat bahwa masih ada harapan yang cerah. Bersama Tuhan hidup kita diberkati. Dan bersama dengan Tuhan kita akan sampai ke sorga yang Tuhan sediakan pada kita. Katakan amin. Karena itu saudaraku, fokus kita pada tahun ini jangan pernah lupa. Fokus kita tahun ini adalah jadilah manusia produktif. Produktif, walaupun sudah tua masih produktif. Produktif artinya berbuah. Kenapa kita harus berbuah lebat, berbuah banyak? Karena itulah firman Tuhan pada kita. Jadi saudara harus benar-benar taruh ini di kepala. 2021 bagiku adalah tahun produktif, tahun berbuah. Orang bilang aku sudah tua, tapi makin tua makin menjadi buahnya. Orang bilang aku tidak berdaya, tapi bersama Tuhan aku bisa mencapainya. Baca bersama-sama. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. 2, 3. Jadi 2021 ini tidak ada alasan bagi saudara untuk tidak produktif. Berbuah. Dan bagaimana saudara berbuah? Kita harus terapkan prinsip 80/20 supaya berbuah. Bagaimana supaya tercapai ini? Saya minta saudara tiap pagi berdoa, tiap hari Minggu begini minta petunjuk Tuhan. Tuhan, ini sudah bulan Februari, berikan petunjuk padaku apa yang harus kulakukan. Tujuan mana yang harus kucapai? Tolong aku Tuhan. Ketika Tuhan sudah kasih tujuan sama kita, dan itu pasti capailah itu. Misalnya tahun ini ya secara jasmani saya mau bangun rumah. Oh iya mau bangun rumah. Secara rohani saya mau menjadi orang yang berkarakter bagus. Semua ada tujuan-tujuan itu. Lalu yang saudara kerjakan adalah seluruh kekuatan, seluruh energi, seluruh kemampuan
80% itu harus difokuskan dengan apa yang kita tahu itu dari Tuhan. Jangan kerjakan semua, karena itu sangat penting mendengar suara Tuhan. Apa yang harus kulakukan tahun ini ya? Kalau Tuhan berkata kerjakan ini, maka seluruh tenaga kita, seluruh kekuatan kita difokuskan di situ, fokus di situ 80%. Jangan kerjangan 80% ini kerjakan, ini kerjakan, ini kerjakan, ini. Sudah diulahkan. Padahal hasilnya nol besar, nol bulat. Jadi satu kita kerjakan, beri semua tenaga, sama dengan kalau saudara berusaha ya. Kalau berusaha itu kerjakan dulu ini sampai selesai. Setelah mulai menghasilkan, setelah mulai ada untung dan tidak untung rugi lagi, sudah mulai untung, dan setiap modal yang kita keluarkan itu sudah bisa menutupinya, baru mulai buka usaha yang baru. Jangan yang ini saja belum bisa, untungnya belum bisa menutupi operasional, sudah dibuka yang lain. Saudara nanti pasti kecapean. Lebih baik yang satu ini dipupuk dulu sampai beruntung dulu. Dan sudah mulai beruntung dan sudah jelas, maka mulai dari modal sedikit ini buka usaha yang lain. Dan ini mulai percayakan pada orang lain. Haleluya. Nah, jika demikian yang kita kerjakan, ini tidak mudah berpikirnya ya. Perlu kita seperti Gamaliel tadi yang didoakan itu. Jadi cerdas, bagaimana supaya saya fokus dalam hidup ini. Kalimat terakhir sebelum kita berdoa adalah, mulailah bermimpi. Apa yang saudara kerjakan di tengah pandemik 19 ini. Karena jika saudara dapat memimpikannya, maka kamu bisa melakukannya, dan lakukanlah dengan fokus. Ketika kita lakukan itu dengan fokus, maka hasilnya adalah luar biasa. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, nyanyikan bersama dengan saya, mataku tertuju kepadamu. Mataku tertuju pada. Saya mengundang para pelayan perjamuan tampil ke depan. Segenap hidupku ku serahkan padamu. Yang di rumah kalau ada roti silakan sediakan. Kalau ada gelas perjamuan di rumah juga sediakan bersama-sama pada waktu kita menyanyi ini. Haleluya. Untuk membesarkan kerajaan-Mu, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari semua fokuskan pikiran, hati sama Tuhan Yesus Kristus untuk menerima tubuh dan darah Tuhan pada hari ini. Lupakan yang lain, lupakan masalahmu, dan saudara hanya ingat satu nama, itu nama Tuhan Yesus yang sudah mati bagimu, yang sudah berkorban bagimu. Dan ketika Dia rela dikutuk, Dia mengambil kutuk dari kita, dan kita berhak menjadi anak-anak Allah, dan janji-janji Tuhan menjadi milik kita pada hari ini. Haleluya. Angkat tangan tinggi-tinggi, kita berdoa menerima segala anugerah Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur untuk grace-Mu, untuk gracia-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kasih kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk Yesus Kristus yang rela datang ke dunia ini, mati bagi kami, tersalib di bukit Golgota, darahnya tercurah,
dikuburkan, namun bangkit pada hari yang ketiga menjadi kebangkitan kami. Dan kami yang hidup pada zaman akhir ini percaya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus menjadi penolong kami satu-satunya. Haleluya. Terpujilah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima tubuh dan darah-Mu pada hari ini dalam persekutuan yang indah dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin.